Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 5 pelajaran matematika. Jadi kita akan membahas matematika. Oke, sekarang kita langsung ke soal pertama. Hasil dari 3/4 ditambah 4/6 dikurangi 1/12 adalah titik-titik. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita pindahkan ke sini, tulis ulang di outline 3/4, kemudian ditambah 4/6, 4/6, kemudian dikurangi 1/12. Oke, ini berarti ada penjumlahan, ada pengurangan. Sebetulnya boleh teman-teman semua dihitung satu persatu, penjumlahan dulu, nanti hasilnya dikurangi, boleh seperti itu. Tapi supaya cepat, kita langsung hitung ketiga-tiganya. Di sini penjelasannya akan sedikit lambat ya, supaya teman-teman semua paham. Oke, sekarang kita lihat di sini, angka paling besar berapa dari penyebutnya? 12 di sini ya. 12 dibagi 4 kira-kira bisa tidak? Bisa. 12 bagi 4, 3. 12 dibagi 6 bisa tidak? Bisa. Berapa jawabannya? 2. Berarti karena bisa dibagi dengan 2, ambil penyebut yang paling terbesar, berarti 12. Jadi seperti itu ya. Ketika ada operasi pecahan seperti ini, lihat angka terbesarnya. Kalau angka terbesarnya bisa dibagi dengan angka yang terkecil, berarti penyebutnya angka yang paling besar itu. Berarti di sini 12. Nah, sekarang kita lihat ke sini. 12 dibagi 4. Sisa 3. 3 kali 3, 9. Nah, ya. Sekarang 12 dibagi 6. Dapat 2. 2 kali 4, 8. Ditambah 8. 12 dibagi 12. 1 kali 1, 1. Dikurangi 1. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita jumlahkan dulu yang ini. 9 tambah 8, 17. 17 dikurangi 1. 16. 16/12. Nah, ini kan masih besar kepala nih. Ya, masih besar 16 daripada penyebutnya 12. Sekarang kita cari 16 itu berapa kali berapa? 16 itu 8 dikali 2. Sedangkan 12 berapa kali berapa? Iya, 6 dikali 2. Ini kan duanya sama nih, kita coret. Berarti jawabannya 8/6. 8/6 masih bisa diperkecil. Bisa dibagi 2 lagi. Ya, dibagi dengan 2 lagi. Berapa berarti? Iya, 8 bagi 2 dapat 4. 6 dibagi 2 dapat 3. Berarti jawabannya adalah 4/3. Jawabannya /B. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soal nomor 2. Hasil dari 51/2 ditambah 1/3/4 dikurangi 25/6. Nah, sekarang kita akan menghitung pecahan campuran. Oke. Nomor 2. Kita tulis ulang soalnya. 51/2 ditambah 1/3/4 dikurangi 25/6. Ya, 6. Sekarang kita lihat. Sebetulnya boleh teman-teman semua merubahnya menjadi pecahan biasa dulu, boleh. Tetapi itu sedikit lama. Ya, akan lama. Nah, caranya kita lihat di sini. Pecahan campurannya. Di sini kan 5, 1, 2. Kita pisahkan. 5 tambah 1 dikurangi 2. Ya. Nah, baru sekarang kita pecahannya. Ditambah pecahannya. 1/2 ditambah 3/4. Nah, seperti ini. Dikurangi 5/6. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Jadi dipisahkan antara campurannya dengan pecahan biasanya. Oke, sekarang kita hitung dulu yang ini, campurannya dulu yang depan. 5 tambah 1, 6. 6 dikurangi 2, 4. Oke, ditambah. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini ada 2, ada 4, ada 6. Ya, kita lihat angka terbesarnya mana? 6. 6 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, dapat 3. 6 dibagi 4 tidak bisa. Berarti kita harus mencari KPK-nya. Berapa KPK dari 2, 4, dan 6?
12. Nah, 12 dibagi 2, 6 kali 1, 6. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. 12 dibagi 6, 2 kali 5, 10. Dikurangi 10. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita turunkan 4. Nah, 6 tambah 9, 15. 15 dikurangi 10, dapat 5. Ya, dapat 5 per 12. Berarti jawabannya adalah 4, 5 per 12. 4, 5 per 12. Oke deh, jawabannya apa? A nih. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 2,25 ditambah 0,325 dikurangi 1,2. Jadi kalau pecahan desimal ini bukan 2,25 ya, salah. Kalau penyebutannya 2,25 salah, harusnya 2,25. Jadi setelah koma tidak ada angka puluhan, tidak ada angka ratusan, tetapi 2,25 menyebutkannya. Yang ini bukan 0,325, salah. Setelah koma tidak ada angka ratusan, tidak ada angka puluhan. Lalu bagaimana cara menyebutnya? 0,325. Nah, jadi seperti itu ya. Paham ya? Jadi dalam matematik setelah koma itu ya disebut angka biasa 2,25, 0,325. Oke, sekarang kita hitung nih nomor 3. 2,25 ditambahkan dulu ya. Kita tambahkan dulu ditambah 0,325. 0,325. Jadi kalau ada pecahan desimal ketika kita mau diotret, maka koma harus lurus. Harus lurus. Ya, harus lurus, harus sama. Oke, ini kan sama saja dengan ada angka 0 di sini tapi tidak tertulis. Ya, oke, sekarang kita tulis di sini angka 0 karena sama saja dengan ada angka 0 di belakangnya. 0 ditambah 5 dapat 5, 5 tambah 2 dapat 7, kemudian 2 tambah 3 dapat 5, 2 ditambah 0 dapat 2. Komanya turun karena sudah sejajar, ya. Oke, sekarang dikurangi 1,2. Nah, nyimpennya di mana? Di depan. 1,2. Jadi sejajar. Tuh. Ya, sejajar. Ya, komanya sejajar. Nah, tadi sama saja dengan di sini itu ada angka 0 walaupun tidak tertulis. Ya, 1,2 itu sama saja dengan 1,200. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita kurangi. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 0, 7. 5 dikurangi 2, 3. Ya, kemudian koma turun. 2 dikurangi 1, 1. Berarti jawabannya adalah 1,375. Nah, jawabannya yang mana nih? Yang B, 1,375. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Jadi kita pelan-pelan saja ya menerangkannya. Oke. 25% ditambah 3% dikurangi 1,5%. Oke, kalau ini kan bisa kita jumlahkan dengan mudah nih. 25 tambah 3 kan 28. Nah, 28% dikurangi 1,5. Nah, ini kan yang lumayan ada komanya, maka kita tulis ulang. Ya, nah caranya kita otret. Persennya anggap kita tidak ada dulu. 28 dikurangi 1 itu kan di sini. 1 itu satuan, 8 satuan di sini. Koma 5. Nah, sebagaimana dengan yang tadi, yang ini 28 itu ini sama saja dengan 28,0. Tetapi 0 sama komanya tidak ditulis. Tidak apa-apa. Nah, supaya lebih mudah ketika ada soal seperti ini kita tulis aja 28,0 walaupun dalam soalnya tidak ada koma, tidak ada 0 di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita kurangi nih. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Minjem 1, 10 dikurangi 5, 5. Ya. Kemudian ini sisa 7 dikurangi 1, 6. 2 turun. Nah, berarti ini komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 26,5% jawabannya. Yang mana nih jawabannya? Yang B, ya. B jawabannya.
Oke, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. 3/4 ditambah 0,275 dikurangi 38%. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 5. Soal nomor 5, 3/4 ditambah ya 0,275 dikurangi 38%. Oke, sekarang kita rubah dulu ke dalam bentuk desimal karena di sini jawabannya adalah bentuk desimal. Oke, kita rubah dulu 3/4 ini pecahan desimalnya berapa? 3/4 itu kan sama saja dengan 3 dibagi dengan 4. Ya, 3/4 sama saja dengan 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, harus minjem 0 sama koma. Nah, berarti 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 30? 4 dikali 7, 28. Kita kurangi nih. 30 kurangi 28, 2. 2 bagi 4, minjem 0. 20 dibagi 4, 5. Nah, berarti 3/4 itu sama saja dengan 0,75. Berarti di sini 0,75. Ditambah 0,275, 0,275. Ya, dikurangi. Nah, ini kan 38%. Kita rubah menjadi pecahan desimal. 38% ini sama saja dengan 38/100. Ya, 38% ini sama saja dengan 38/100. Kita lihat di bawahnya ada 3 angka, berarti jawabannya ada 3 angka. Di atasnya ada berapa? Ada 2 angka, berarti kurang 1 angka. Tulis yang atasnya 38 ditambah 01. Nah, ini ada 3 angka, jawabannya ada 3 angka. Nah, berarti 0,38. 0,38. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini akan mudah. Sekarang kita outret nih, kurangi 0,75 ditambah 0,275. Gimana nih ngitungnya? Di sini aja ya. 0,75 ditambah 0,275. Nah, tambah. Jadi komanya sejajar ya, ingat ya. Oke. Ini tadi iya, sama saja di sini ada angka 0. Ya. 0 tambah 5, 5 tambah 7, 12, simpen 1, 1 tambah 7, 8 tambah 2, 10 ya, simpen 1, berarti 1 di sini. Berarti 1,025. 1,025 dikurangi 0,38. Dikurangi 0,38. Nah, kita kurangi nih. 5 dikurangi, ini sama saja dengan ada angka 0 ya. 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 8, tidak bisa. Minjem ke 0, tidak bisa. Minjem ke 1 dulu 0-nya. Jadi 10. 10 dipinjam 1, menjadi 9 ya. 12 dikurangi 8, 4. Ini tinggal 9. 9 dikurangi 3, 6. Ini jadi 0. 0 dikurangi 0, 0. Berarti jawabannya 0,645. 0,645. Yang mana ini jawabannya? 0,645 yang A. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nomor 6. Dalam kurung 5/8 dikali 4/3 dibagi 3/4. Oke, sekarang kita hitung di sini ya. Kita pindahkan dulu nih. Oke, berarti kita hitung satu persatu dulu ya. Kita hitung satu persatu dulu. Dalam kurung dulu yang dihitung. Karena ada dalam kurung ya. 5/8 dikali 4/3. Ini sama saja dengan dikali sejajar ya. 5 kali 4, 20. 8 kali 3, 24. Boleh kita langsung perkecil nih. Boleh. 20 itu berapa kali berapa? 5 kali 4. Kalau 24 berapa kali berapa? 6 kali 4. 4-nya sama kita coret, berarti jawabannya 5/6.
Berarti 5/8 dikali 4/3 itu adalah 5/6. Dibagi 3/4. 5/6 dibagi 3/4. Nah, ingat ketika ada pembagian pecahan tinggal dikali silang saja. 5 kali dengan yang bawah, 5 kali 4 20. 3 dikali dengan yang bawah kali 8, 3 kali 6 18. Nah, berarti hasilnya adalah 20/18. Ini masih besar. Kita perkecil lagi. Bisa diperkecil? Bisa. Ya, bisa diperkecil? Bisa. Oke, sekarang kita hitung nih, dibagi nih. Kalau 20 itu kan 10 kali 2 ya. Kalau 18, 9 dikali 2. Ini duanya kan dicoret nih. Berarti jawabannya adalah 10/9. Nah, jadi jawabannya 10/9. Yang mana nih? Nomor 6 jawabannya C. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. 24/9 dikali 2/4. Oke, 24/9 dikali 2/4. Jadi ini sama saja dengan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman jangan bingung. Ada per lagi. Aduh, ya, jangan bingung. Ya, oke. Sekarang kita tulis ulang soalnya di sini nomor 7. 24/9 dikali 2/4. Ini sama saja dengan seperti ini. 24/9 dikali 2 ya dibagi 4. Ini sama saja dengan seperti itu. Nah, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita rubah dulu menjadi pecahan biasa yang ini. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4, 22/9. Nah, dikali 2 dibagi 4. Oke. Sekarang kita hitung nih yang atas nih. 22 kali 2, 44/9 dibagi dengan 4. Ya, dibagi dengan 4. Boleh teman-teman semua kali silang 9 kali 4 36 boleh, atau mau langsung dibagi dengan atasnya boleh. 4 dibagi 4, 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1 berarti 11/9. Ya, ada tidak jawabannya 11/9? Tidak ada, kita perkecil. 11/9 itu kalau diperkecil berapa? Dibagi. 11 dibagi dengan 9. Nah, 9 kali berapa yang mendekati 11? 9 kali 1, 9. Sisa 2. Berarti jawabannya adalah 1/2/9. 1/2/9. Jawabannya ini nih. Yang mana nomor 7 jawabannya? Yang B. Nah, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. 12,25 dikali 0,04/7. Jadi ingat, ketika ada koma ini bukan 12,25. Salah kalau menyebutkan seperti itu. Tapi dibacanya 12,25. Bukan 25 ya. 12,25 dikali 0,04/7. Oke, ini sama saja dengan soal nomor 7, sebetulnya mudah, sama dengan nomor 7. Ya, kita tulis ulang di sini. Nomor 8, 12,25 dikali 0,04 per ini sama saja dengan dibagi 7. Jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita kali silang dulu nih yang ini nih. Kita kali silang dulu 12,25 kali 0,04 berapa? Oke, kita kali silang di sini ya. 12,25 dikali 0,04. Jadi ingat ketika menghitung penjumlahan maupun pengurangan maupun perkalian pecahan desimal, koma harus sejajar supaya teman-teman tidak pusing ya. 5 kali 4 20, simpen 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10, simpen 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 4 kali 1 4.
Ya, paham ya sampai sini ya cara ngitungnya? 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. 0 kali 5 0, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Kita jumlahkan. 0, 0 tambah 0 0, 9 tambah 0 tambah 0 9, 4 tambah 0 tambah 0 4, 0 tambah 0 0 0. Sekarang kita lihat di belakang koma itu ada berapa angka? Yang atas ada 2 angka, yang bawah ada 2 angka. Berarti di belakang koma ada 4 angka. 1 2 3 4. Kita hitung 4 angka. 1 2 3 4. Komanya di sini. Berarti 0 yang ini tidak dianggap tidak ada. Yang ini juga boleh kita hilangkan. Berarti 0,49. 0,49 dibagi 7. Ya, dibagi tuh 7. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sama saja dengan tadi. Ya, kita bagi kurung. 0,49 dibagi tuh 7. Ya, sekarang kita lihat ke sini. Ini kan ada koma, di sini tidak ada koma. 0,49 dibagi 7 kan tidak bisa. Kenapa? Karena ini lebih kecil. Ini lebih besar 7 itu. Maka kita kalikan supaya komanya mundur ke belakang ini dikali berapa ratus atau berapa puluh. Nah, kita lihat dulu ke sini. Kita lihat sini. Kalau mundur supaya komanya hilang mundur harus berapa langkah? 2 langkah. 1 2. Berarti 2 langkah itu dikali yang nolnya ada 2, 100. Ya, dikali dengan 100 kedua-duanya. Oke, sekarang berarti 100 dikali 0,49, komanya mundur ke belakang berarti hilang. Berarti sama saja dengan seperti ini, 49. Ya, sekarang 7 kali 100, 700. Nah, kalau seperti ini kita bisa menghitungnya mudah. 49 dibagi 700 tidak bisa, memang, tapi harus minjem 0, di sini 0. 490 dibagi 700 bisa tidak? Tidak bisa karena masih kecil, minjem 0 lagi, di dalamnya simpan 0 lagi. Nah, baru kita bisa. 4.900 dibagi 700. 7 kali berapa yang hasilnya 49? Dikali 7. 7 kali 7 49, nolnya ada 2, 1 2. Nah, berarti ini 0 kan? Nah, berarti jawabannya ini 0,07. 0,07. Apa nih jawabannya? Nomor 8 B. Nah, gampang kan? Gampang. Ya, insya Allah teman-teman semua yang nonton channel Hai Ginsing nanti ketika pas insya Allah nilainya 100 ya. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. 12% dari 125.000. Nah, gampang. 12% itu kan sama saja dengan 12 per 100 dikali 125.000. Jadi seperti ini. 12% dari 125.000 itu 12 per 100 dikali 125.000. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini nolnya ada 2, kita coret. Kita coret juga di sini nolnya 2, coret. Nah, berarti sekarang 12 dikali 1250. Oke, kita hitung ya. 1250 dikali 12. Nah, 2 kali 0 0, 2 kali 5 10, simpen 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 2 kali 1 2. Ya. 1 kali 0 0, 1 kali 5 5 ya. 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Tambah 0 0, 5 tambah 5 10, simpan 1, di sini 5, di sini turun 1. Berarti jawabannya adalah 15.000. 12% dari 125.000 adalah 15.000. C jawabannya. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Udah berapa menit nih? Udah 24 menit lebih ya, hampir 25 menit. Bisa sampai 1 jam ini, tidak apa-apa ya. Buat teman-teman semua belajar, mau berapa jam pun insya Allah akan bermanfaat.
Oke. Nomor 10, 1/4 dikali 8,6 per 2. Nah, ini sama saja dengan yang tadi ya, sama saja dengan tadi, maka kita tinggal rubah seperti ini. Tinggal rubah 1/4 dikali 8,6 per itu kita rubah menjadi bagi 2. Jadi seperti ini ya. Aduh, ini ada pedagang roti ini. Oke, tidak apa-apa, ada suara roti ya. Oke, kita hitung 1/4 dikali 8,6 dibagi 2. Karena di sini jawabannya adalah bentuknya pecahan desimal, maka kita rubah dulu teman-teman semua menjadi pecahan desimal. Ya, 1/4 kalau dirubah menjadi pecahan desimal itu berapa? 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4 itu berapa? Minjem 0 sama koma simpan 0. 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2, 2 kali 4, 8. Ini sisa 2. Nah, dikurangi sisa 2. Ya, minjem 0, 20. Di sini 5. Berarti 0,25. Berarti 1/4 itu dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,25 dikali 8,6 dibagi 2. Oke, sekarang kita hitung dulu, kalikan yang ini ya. Kita kalikan dulu 0,25 dikali 8,6. Kita kalikan di sini nih. 0,25 dikali 8,6. Oke, kita kalikan. 6 kali 5, 30, simpen 3. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15, simpen 1. 6 kali 0, 0, tambah 1, 1. 8 kali 5, 40, simpen 4. 8 kali 2, 16, tambah 4, 20, simpen 2. 8 kali 0, 0, tambah 2, 2. Berarti kita tambahkan 0, 5 tambah 0, 5, 1 tambah 0, 1, 2-nya turun. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 3 angka, 1, 2, 3. Berarti kita hitung 3 angka, 1, 2, 3. 2,150. Ya, 2,150. Ini tukang roti dari tadi muter-muter aja. Dan tidak apa-apa ya. Dibagi 2. Ya, kita bagi dengan 2. Nah, sekarang kita hitung nih, kita bagi 2 berapa nih? Kita bagi 2 di sini ya. 2,150 dibagi dengan 2 ya. Kita bagi 2 nih. Berapa? 2 dibagi 2, 1, 1 kali 2, 2. Ini kan 0 nih, sisa 0. Ya, sisa 0, terus kan koma kan? Nah, maka kita pindahkan ke sini nih. Kita balik di sini, koma, kemudian 0. Nah, seperti itu ya. Baru kita turunkan 1 sama 5. Berarti 15 ya. 15 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 15? Kali itu 7. 7 kali 2, 14. Ya. Dikurangi nih, kita kurangi nih. 15 dikurangi 14, 1. 0-nya turun. 10 dibagi 2, 5. Nah, berarti jawabannya adalah 1,075. B jawabannya. Paham ya? Oke, paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 11 ya. 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan berapa meter? Oke, ini berarti kita sudah mulai masuk ke dalam satuan ukur ya, satuan ukur di sini kilometer, hektometer, yang seperti itu ya. Oke, sekarang kita tulis ulang. Kita tulis ulang di sini. Ya, kita tulis ulang 10.000 cm ditambah 0,5 km sama dengan berapa meter. Berarti kita rubah dulu nih satuan cm dan kilometernya. Masih ingat teman-teman semua rumusnya seperti ini ya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Tinggal tambah M deh belakangnya. M.
Paham ya rumusnya? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini dari sentimeter ke meter, sentimeter ke meter naik nih 1, 2. Berarti yang ini yang 10.000 ya 10.000 sentimeter ya 10.000 sentimeter berapa meter kan naik nih naik 2 karena naik 2 berarti dibagi dengan 100 tinggal coret aja dikurangi nolnya 2 berarti nolnya kita kurangi 2 nih coret sisa berapa 100 meter ya paham ya oke paham sekarang 0,5 kilometer berapa meter 0,5 kilometer sama dengan berapa meter dari kilometer ke meter itu turun berapa 1, 2, 3 turun 3 berarti kalau turun dikali kalau naik dibagi ini turun berarti dikali 0,5 dikali dengan 1000 karena turun 3 nah kita lihat ke sini nih 0 sama komanya dicoret ini coret 1 nah berarti ya sudah 5 kali 100 500 meter berarti berapa nih ya tinggal tambahin aja ya tambahinnya yang mana yang ini nih 100 ditambah 500 berarti berapa 600 berarti untuk soal nomor 11 600 tidak ada jawabannya ya harusnya jawabannya nomor 11 itu adalah 600 ya oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12 72 bulan setengah windu atau 1/2 windu ditambah 1/8 abad oke sekarang kita hitung ya nomor 12 kita tulis ulang di sini 72 bulan ditambah setengah windu ditambah 1/8 abad. Nah, ini kira-kira berapa tahun? Ya, jawabannya berapa tahun? Kita tahu bahwa di sini kita hitung dulu ya, berarti satu-satu dulu kita rubah menjadi tahunnya. 72 bulan ini berapa tahun? Nah, berapa tahun? 1 tahun itu kan berapa? 12 bulan. Berarti 72 dibagi 12 berapa? 6 tahun. 72 dibagi 12 6. Berarti 72 bulan ini adalah 6 tahun. Sekarang windu. 1 windu itu berapa tahun? 1 windu 8 tahun. Nah, kalau setengahnya dari 8 berarti 4 tahun. Nah, berarti setengah windu itu adalah 4 tahun. Nah, ya, jadi seperti ini ya, paham ya? Teman-teman harus hafal 1 tahun berapa bulan, 1 windu berapa tahun, ya 1 tahun berapa hari. Jadi harus hafal satuannya. Nah, sekarang abad. Nah, 1 abad itu berapa tahun? 1 abad itu kan 100 tahun. Berarti kalau 100 tahun berapa? Kalau 100 tahun ini berapa seperdelapannya? Seperdelapan berapa tahun? Nah, 100 tahun berarti dibagi dengan 8. Ya, kita hitung di sini aja ya. 100 dibagi 8. Kan 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 1/8-nya ya tinggal dihitung aja. 100 dibagi 8. 10 bagi 8 1. 1 kali 8 8. Kemudian ini kita kurangi 10 dikurangi 8 dapat 2. Kemudian ini turun 0. 20 bagi 8 itu sisa dapat berapa? 20 bagi 8 2 ya. 2 kali 8 16. Berarti sisa berapa ini? Sisa 4 ya. 20 dikurangi 16 kan 4. Berarti jawabannya adalah 12 4/8 tahun. Nah, ini kan bingung nih.
4/8 itu berapa? Kita perkecil yang ininya, 4/8-nya. 4/8-nya kita perkecil bagaimana? Kita perkecil saja, diperkecil dengan dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2, berarti setengah tahun. Jadi 4/8 itu adalah setengah tahun, 12 setengah tahun. Ya. Nah, berarti kita tahu nih dari sini 12 setengah tahun itu maksudnya bagaimana? 12 tahun setengahnya itu berapa? Setengah dari 1 tahun 6 bulan kan? 6 bulan. Berarti 1/8 windu itu adalah 12 tahun 6 bulan. Nah, kita pindahkan ke sini. Bukan windu ya, abad. 1/8 abad berapa tadi? 12 tahun 6 bulan. Nah, sekarang kita tambahkan saja. Tambahkan 6 tambah 4, 10, 10 tambah 12, 22 tahun. Nah, 6 bulan. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti jawabannya yang mana nih? 22 tahun 6 bulan. Yang A. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Nomor 13. Jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapa kecepatannya? Nah, berarti ini kita sudah masuk ke dalam materi tentang kecepatan ya. Kecepatan jarak waktu. Oke, sekarang kita hitung. Nah, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah rumusnya seperti ini. Rumusnya ya, harus diketahui nih rumus dalam menghitung kecepatan jarak waktu. Rumusnya ini bukan apa-apa ya, rumusnya Pak Jokowi. Jarak kecepatan waktu. Kalau yang ditanyakan adalah jarak, tutup J-nya. Berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Jadi kalau sejajar dikali. Kalau misalkan ditanya kecepatannya berapa, tutup K-nya. Berarti rumusnya jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanyakannya adalah waktu, tutup W-nya. Berarti jarak per kecepatan. Jadi ingat-ingat ya rumusnya ini ya, Jokowi ya, jarak kecepatan waktu. Di sini yang ditanyakan adalah yang ditanyakannya kecepatan. Berarti rumusnya jarak per waktu. Nah, jaraknya di situ 400. Jaraknya 400 meter. Waktunya adalah 2 menit. Ya, waktunya 2 menit. Kita lihat ke sini, seharusnya ini satuannya di sini beda-beda ya. Ini meter, ini meter, ini kilometer, ini kilometer. Jadi membuat kita sedikit bingung ya. Kita samakan saja satuannya menjadi kilometer semua saja ya. Jadi ini kilometer bukan meter, kilometer per jam. Ini juga sama, kita samakan menjadi kilometer semua saja ya. Kilometer per jam semua. Nah, kalau ini kan jadi kitanya tidak bingung dalam merubah satuannya. Oke, karena di sini satuannya meter dalam soalnya, maka kita rubah menjadi ke satuan kilometer. Kita ingat rumus yang tadi, yang ini nih. Tuh, ya. Dari meter ke kilometer itu naik 3, 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Berarti yang ini dibagi dengan 1000. Dibagi 1000. Berarti berapa? Dibagi 1000. Ya, dibagi 1000. Berarti berapa nih? Coret nolnya 2. 4 dibagi 10, 0,4 kilometer. Ya, berarti jaraknya adalah 0,4 kilometer. Ya, paham ya? Jadi seperti ini. Nah, waktunya di sini waktunya itu 2 menit. Berapa jam 2 menit itu? Nah, 1 jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti kalau 2 menit berapa jam? Ya tinggal dihitung aja. Dibagi dengan 60. Berarti 2 per 60 menit. 60 menit itu kan jam. Ya, 60 menit 1 jam. Berarti berapa nih? Tinggal dibagi, disamakan. 2 bagi 2, 1. 60 dibagi 2, 30 jam. Berarti 1 per 30 jam. Nah, kalau sudah seperti ini mudah.
Ya, sudah seperti ini mudah. Satuannya sudah sama semua. Kilometer, jaraknya kilometer, waktunya sudah jam. Maka kita tinggal kalikan. Rumusnya tadi apa kecepatan? Jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi berapa? 0,4 dibagi 1/30. Nah, kalau ada seperti ini, tinggal kalikan saja. Ya, tinggal kalikan silang. Jadi kalau ada pecahan, pembagian, maka tinggal kalikan silang. 0,4 kali 30. 0,4 kali 30 berapa? 0,4 kali 30. Nah, 4 kali 0 kali 4 0, 0 kali 0 0, 3 kali 4 12, simpan 1, 3 kali 0 0 tambah 1 1. Berarti di sini 0, kemudian ini 0 tambah 2 2, ini 1. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Berarti di sini nih. Nah, berarti jawabannya adalah 12,0. 12,0 itu berapa? Ya 12. Berarti jawabannya adalah 12 kilometer per jam. 12 kilometer per jam. Yang mana nih 12 kilometer per jam? Yang C. Ya, paham ya? Jadi nomor 13 jawabannya C. Jadi ini soalnya harusnya kilometer semua, tadi meternya harusnya kilometer semua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, nomor 14. Sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm per detik. 20 cm kubik ya per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, sekarang kita hitung. Nomor 14 ini tentang volume. Ya, volume itu tentang debit. Rumus mencari debit sama seperti tadi. Kita tulis dulu segitiga, kemudian kita bagi menjadi 3. Rumusnya adalah vokalis D W. V itu adalah volume, D itu adalah debit, W itu adalah waktu. Di sini yang diketahuinya adalah volume ya. Volumenya berapa tadi di situ? Volumenya 60. Ya, 60 liter. Ya, 60 liter. Yang kemudian diketahuinya juga 20 liter debit. 20 cm ya. 20 cm kubik. Debitnya 20 cm kubik per apa? Per detik ya. Per detik. Yang ditanyakan adalah waktunya berapa menit. Nah, waktunya berapa menit dalam satuan menit. Sedangkan di sini detik, maka kita rubah dulu. 20 cm kubik ini berapa cm kubik per menit. Nah, kalau menit 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kalau 1 detik berapa menit? Berarti dikali 1/60. Ya, berarti 20 dikali dengan 60. Ya, berarti berapa? 1200 cm kubik per menit. Ya, menit. Berarti waktunya sudah kita rubah menjadi menit. Berarti yang ini karena di sini liter, di sini cm kubik, kita rubah patokannya menjadi cm kubik. 60 liter ini berapa cm kubik? Dikali dengan 1000, berarti 60 dikali 1000 itu 60.000 cm kubik. Nah, ini sudah sama nih satuannya. Ini sudah cm kubik, ininya juga yang ini sudah satuannya menit. Nah, baru waktunya adalah volume dibagi dengan debit. Ya, tutup waktu volume dibagi dengan
debit. Tutup waktunya, volume dibagi dengan debit. Ya. Oke, sekarang kita hitung. Volumenya tadi berapa? 60.000. 60.000 dibagi dengan tadi debitnya berapa debitnya? 1.200. Nah, kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2. Ya, coret nolnya 2. Sekarang 60 dibagi 12 itu kan 5. Sisa nolnya 1, berarti jawabannya adalah 50 menit. Nah, jawabannya adalah 50 menit. Paham ya? Ya, berarti yang mana nih jawabannya nih? Yang C. Ya, jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Selama 20 menit sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapa kecepatan debit air? Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah debit. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Ketika ditanyakan debit, berarti rumusnya volume per waktu. Ya, paham ya? Berarti kita jawabnya di sini saja di bawahnya supaya rumusnya tidak jauh ya. Nomor 15. Yang diketahuinya di sini waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Ya. Kemudian setelah waktu ada volume 240 liter. Volumenya 240 liter ya. Yang ditanyakan adalah debitnya berapa sentimeter kubik per detik. Nah, maka kita harus merubahnya dulu nih satuannya karena tidak sama. Dari menit harus rubah ke dalam detik. Ya, maka kita rubah. 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kalau 20 menit berapa detik dikalikan 60? 20 kali 60 1200 detik. Nah, ini ya 1200 detik. Nah, sekarang di sini satuannya liter. Kita rubah menjadi sentimeter kubik. Nah, sama saja dengan tadi dikali dengan 1000. Ya, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Maka kalau 240 dikali 1000 berarti 240 ribu cm kubik. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita tinggal masukkan nih debitnya, berarti rumusnya tadi volume dibagi dengan waktu. Volumenya adalah 240.000. Sedangkan waktunya adalah 1200. Maka kita tinggal coret nolnya 2, tinggal coret lagi nolnya 2. Sekarang 24 dibagi 12 berapa? 2. Nolnya sisa 2. Berarti 200 cm kubik per detik. Nah, jawabannya 200 cm kubik per detik. Mana jawabannya? B jawabannya. Nah, bisa ya? Oke, mudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16, teman-teman. Soal nomor 16, jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari yaitu 80 km. Pada peta jaraknya 4 cm. Maka skala peta tersebut adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah skala. Oke. Sekarang rumusnya seperti ini, masih sama. Supaya mudah rumusnya kita gambar segitiga dibagi dengan 3. Di bawah itu ada huruf S semua. Yang di atas jarak pada peta JP, jarak sebenarnya, kemudian ini skala. Nah, rumusnya seperti ini ya. Di bawah itu S semua, di atas JP ditambah J di sininya. Ketika yang ditanyakan jarak sebenarnya, berarti rumusnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Ketika ditanyakan skala, berarti rumusnya jarak pada peta per jarak sebenarnya. Ketika ditanyakan jarak pada peta, berarti jarak sebenarnya dikali skala. Ya, seperti itu ya. Sekarang di sini yang diketahuinya adalah jarak Yogyakarta ke Wonosari adalah atau yaitu 80 km. Berarti ini adalah jarak sebenarnya karena satuannya kilometer. Berarti jarak sebenarnya sama dengan 80 km.
Kemudian setelah jarak sebenarnya apa yang diketahui? Jarak pada peta. Jarak pada peta 4 cm. Jarak pada peta 4 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Nah, yang ditanyakan adalah skalanya berapa. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita jawab skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Tapi ingat bahwa skala itu satuannya cm, maka 80 km kita rubah ke dalam satuan cm. Kita ingat yang tadi, dari kilometer ke cm itu turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Turun di 5. Karena turun 5 berarti dikali dengan 100.000. Kali dengan 100.000. Berarti berapa nih? Ya tinggal tambahin aja 80, nolnya ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 8 juta cm. Berarti JP-nya 4 cm, jarak sebenarnya itu adalah 8 juta cm. Nah, berarti kita tulis 4 dibagi dengan 8 juta cm. Ya, kita perkecil aja. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, berapa? 8 dibagi 4, 2. Berarti skalanya itu adalah 1 berbanding 2 juta. Kalau ada seperti ini tinggal disederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Berarti 1 berbanding 2 juta. Yang mana nih jawabannya? Yang D. Paham ya? Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Nomor 17. Diketahui jarak titik A dan titik B pada peta 8 cm. Jika skala peta tersebut 1 berbanding 10.000, maka jarak sebenarnya adalah, berarti yang di sini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Tutup JS-nya, berarti rumusnya JP per S atau jarak pada peta per skala atau dibagi dengan skala. Oke, kita di sini saja ya supaya mudah melihat rumusnya yang ini ya. Oke, berarti di sini yang diketahuinya adalah di situ jarak pada petanya 8 cm, JP 8 cm. Kemudian skala tersebut, skalanya berapa skalanya? 1 berbanding 10.000. 1 berbanding 10.000 ya. Nah, 1 berbanding 10.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya ini? Oke, tadi rumusnya apa JS? Jarak sebenarnya sama dengan, tutup JS-nya, JP per S atau jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Ya, skala. Nah, jarak pada petanya berapa? 8 cm. Kemudian skalanya berapa? 1 berbanding 10.000. Berarti kalau seperti ini 8 ya dibagi 1 dibagi 10.000. Ini artinya sama saja dengan seperti ini ya. Artinya ini sama saja dengan 8 per 1 berbanding 10.000. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman semua tinggal kalikan saja langsung dengan 10.000-nya ini dengan ini. Satunya kita hiraukan saja. Atau boleh langsung 8 kali 10.000, berarti 80.000. Nah, ini masih cm. Kita lihat di sini satuannya apa? Satuannya meter. Dari cm ke meter itu naik berapa? Cm ke meter naik 2. 1, 2. Berarti dicoret nolnya 2. Berarti jawabannya adalah 800 cm. Yang mana jawabannya? 17 yang C jawabannya. Ya, 800 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18.
Fajri ingin membuat garis dari titik kota A dan kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencana dibuat gambar dengan skala 1:500.000. Maka jarak gambar titik kota A dan kota B adalah titik. Nah, oke, rumusnya masih sama seperti tadi, kita tulis ulang di sini. Segitiga dibagi dengan tiga bagian. Di sini jarak pada peta, di sini jarak sebenarnya, di sini skala. Di sini yang ditanyakannya adalah jarak gambar, berarti jarak pada peta. Berarti rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Ya, rumusnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya adalah jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya JS. JS-nya berapa? JS-nya 20 km. JS-nya 20 km. Kemudian skalanya 1:500.000. 1:500.000. Nah, yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau jarak gambar. Berapa? Nah, ingat bahwa jarak pada peta atau jarak gambar itu pasti satuannya adalah sentimeter. Maka untuk yang A dan yang C ini salah karena bukan sentimeter satuannya. Ya, jarak pada gambar atau jarak pada peta itu satuannya sentimeter. Maka kita rubah dulu di sini. Jarak sebenarnya ini kita rubah menjadi satuan sentimeter. Ya, dirubah menjadi satuan sentimeter. Nah, sekarang kita ingat, dari kilometer ke sentimeter tadi berapa? Turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5, berarti dikali dengan 100.000. 100.000 itu nolnya ada berapa? Ada 5, berarti tinggal tambah 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 2 juta ya. 20.000 ditambah 20 ditambah nolnya 5 berarti 2 juta. Ya. Oke. Sekarang JP-nya berapa nih? Jarak pada petanya. Oke. Jarak pada petanya rumusnya tadi jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jarak sebenarnya dikali dengan skala. Ya, dikali dengan skala. Nah, jarak sebenarnya berapa? 2 juta. 2 juta. Skalanya berapa? Skalanya dikali 1/500. 1/500 itu kan sama saja dengan 1/500.000. Ya. Nah, jadi sama saja dengan seperti ini. 1/500 itu sama saja dengan 1/500.000. Sekarang kita coret nolnya 5 nih. Nolnya ini kan ada 5. Coret nolnya 5. Coret. Nah, berarti berapa? 20 kali 1, 20/5. Berapa? 20 dibagi 5, 20/5, 4 cm. Berarti jawabannya 4 cm. Yang mana nih jawabannya? Yang B. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita jawab nomor selanjutnya, nomor 19. Yang bukan merupakan arah mata angin, yaitu A. Barat daya, B. Timur daya, C. Barat laut, D. Timur laut. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita lihat, teman-teman semua hafal yang lagu ini. Barat, barat, laut. Kita tulis di sini ya. Barat, barat, laut. Ada berarti. Barat, barat, laut. Utara, timur laut. Timur laut ada. Ini TL-nya. Timur, tenggara. Timur, tenggara. Selatan, barat daya. BD, barat daya ada. Kalau timur daya tidak ada. Berarti yang bukan merupakan arah mata angin itu adalah timur daya. B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 20. Dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut.
Kalau kita gambar itu kan seperti ini. Kita gambar di sini ya. Ini arah mata angin kan. Ini kita sebut dengan utara ya. Sorry, bukan utara. Ini timur. Ya, ini timur. Kemudian di sini ada barat. Ya. Kemudian di sini di atas itu selatan, di bawah itu utara. Maka di sini kan dalam soalnya dari barat laut. Barat laut itu di mana? Di sini nih. Barat laut. Nah, di sini adalah barat laut. Barat laut. Utara timur laut. Di sini ada timur laut. Timur tenggara. Nah, ini tenggara. Ya, tenggara. Selatan, di sini barat daya. Ya, di sini barat daya. Yang ditanyakan adalah dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut. Nah, ini kan barat laut nih. Berarti dari sini ke timur. Nah, ini berapa sudutnya ini? Ini nih, sudutnya ini berapa nih? Nah, dari timur, dari utara ke timur saja ini kan siku-siku 90 derajat. Sedangkan ini itu adalah setengahnya, setengah dari barat dengan utara, barat laut itu. Ya, setengahnya berarti berapa? Setengahnya 90, 45, berarti 90 derajat ditambah 45 derajat. Berapa nih? 135 derajat. Berarti jawabannya yang mana? C jawabannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kelasnya ataupun teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp ataupun ke grup apa saja, silahkan di-share agar yang lain ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Terima kasih, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.